Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis karakteristik bahasa Indonesia dari kedua karya ilmiah. Salah satu karakteristik bahasa dalam karya ilmiah adalah lugas dan jelas. Artinya, informasi yang disampaikan harus langsung ke inti pembahasan tanpa penggunaan kata-kata yang berlebihan. Kedua karya ilmiah ini memiliki kesamaan dalam hal tersebut, yaitu menyampaikan informasi secara langsung dan tidak bertele-tele, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca. Hal ini penting karena penggunaan bahasa yang efektif dan efisien dapat meningkatkan keterbacaan serta memudahkan audiens dalam memahami isi karya ilmiah. Selanjutnya, karakteristik bahasa objektif pada paragraf jurnal ke-1 yaitu pada bagian hasil review. Menemukan bahwa yang paling banyak terkontaminasi mikroplastik adalah biota laut sebanyak 8 artikel yang ditemukan. Bentuk mikroplastik yang paling banyak ditemukan adalah fiber dan fragmen sebanyak 8 artikel yang ditemukan dan polimer mikroplastik yang ditemukan paling banyak polipropilin sebanyak 7 artikel. Jenis polimer mikroplastik yang terdeteksi berpotensi menyebabkan permasalahan kesehatan seperti gangguan metabolisme, gangguan saluran pencernaan, gangguan fungsi hati, gangguan fungsi ginjal, kanker, gangguan reproduksi, dan mudah lupa. Kemudian, pada jurnal kedua, di bagian hasil penelitian, total keseluruhan jenis mikroplastik yang ditemukan sebanyak 1.618 partikel. Pada penelitian ini, hanya ditemukan 4 jenis mikroplastik yaitu fiber, fragmen, film, dan foam. Kelimpahan mikroplastik tertinggi secara keseluruhan adalah mikroplastik jenis fiber, yaitu pada saat pasang sebesar 0,0902 partikel dan pada saat surut sebesar 0,0669 partikel. Kelimpahan mikroplastik terendah secara keseluruhan adalah mikroplastik jenis foam, yaitu pada saat pasang sebesar 0,0009 partikel dan pada saat surut sebesar 0,0001 partikel. Dikarenakan parameter cendekia yang begitu luas, maka saya hanya akan mengambil dari sisi metode penelitian, di mana jika di kiri ada metode penelitian kuantitatif yang diisi dengan rumus memperbandingkan volume dari sampah dan semacamnya, lalu di sisi kanan ada metode penelitian kualitatif, di mana sang penulis memaparkan dan memberikan sumber-sumber dan artikel-artikel yang memuat, lalu menggabungkan dan mensintetiskan dan membuat hasil yang baru. Baik, untuk bagian ringkas dan padat pada karya ilmiah pertama masih terdapat beberapa kalimat bertele-tele, sehingga penjelasan hanya terus-menerus mengulang-ulang beberapa kata bahkan sebelum kalimat tersebut. Dan untuk karya ilmiah yang kedua, sudah benar dengan beberapa kalimat yang jelas, ringkas, dan padat. Bisa dilihat dengan tanda yang sudah saya tebalkan, terdapat beberapa susunan kata dengan karya ilmiah yang pertama dan karya ilmiah yang kedua. Konsisten. Kedua artikel mendefinisikan mikroplastik sebagai partikel plastik berukuran kurang dari 5 mm yang berasal dari sampah plastik di laut. Sumber utama mikroplastik adalah sampah yang terdegradasi oleh sinar UV, arus laut, dan aktivitas manusia. Keduanya menyoroti dampak mikroplastik terhadap ekosistem laut, termasuk masuknya ke rantai makanan. Artikel pertama lebih teoritis tentang dampak, sedangkan artikel kedua fokus pada jenis dan distribusi mikroplastik di Teluk Kupang. Keduanya menunjukkan mikroplastik sebagai polutan berbahaya. Analisis karakteristik yang berikutnya yaitu gagasan sebagai pangkal tolak, yang artinya kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia ilmiah berorientasi pada kalimat pasif, bukan kalimat aktif. Hasil analisis dari kedua artikel ini dapat dikatakan bahwa artikel ini memenuhi karakteristik bahasa Indonesia ilmiah, yaitu gagasan sebagai pangkal tolak. Hal ini juga bisa dilihat dari bagaimana penelitian ini dimulai dari permasalahan mikroplastik yang semakin meningkat dan berdampak negatif ke lingkungan. Bisa dilihat juga di artikel ada beberapa kutipan yang memang termasuk ke dalam karakteristik gagasan sebagai pangkal tolak.
Karakteristik gagasan sebagai pangkal tolak pada kedua artikel ini kuat dan juga relevan mengenai permasalahan pencemaran mikroplastik. Bahasa yang digunakan juga jelas dan spesifik, ditambah adanya data dan penelitian yang mendukung gagasan, membantu mengarahkan pembaca memahami topik dengan baik dan jelas. Sekian dari presentasi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.